Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dalam program acara Indahnya Islam. Kita masih bersama Ustadz Ishraq Ahmad Syah, MSc. Tadi beliau telah menjelaskan sebagai pembuka dan pengantar bagi kita mengenai bagaimana sih kita mencari rezeki di jalan Allah dan bagaimana kita menghindarkan hal-hal yang tidak dibenarkan dalam agama Islam. Mungkin kita akan lanjut nih Ustadz, ini yang paling menarik nih mungkin dalam poin yang kedua nih Ustadz. Kita tahu bahwa sudah hadirnya salah satu kebijakan yang hadir dari pemerintah langsung kepada rakyat yang membuat lembaga keuangan syariah di Aceh ini Ustadz, yang diatur dalam Kanun nomor 11 tahun 2018. Mungkin Ustadz bisa menjelaskan bagaimana sih masyarakat bersikap dalam memenuhi sumber modal melihat sebuah proses pembuatan kanun ini Ustadz. Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, Alhamdulillah di akhir tahun 2018 pada 31 Desember itu telah lahir sebuah kanun, yaitu Kanun nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah. Namun kanun ini baru diundangkan pada tanggal 4 Januari 2019, jadi beda 4 hari ya. Berarti Ustaz hadir langsung di sana Pak? Saya tidak hadir ya, saya tidak hadir. Jadi yang kita adalah masyarakat penerima. Yang jadi masalah bagaimana kita menyikapinya. Betul. Namun sebelumnya kita melihat apa sebenarnya isinya. Nah, isinya diantaranya adalah disebutkan dalam salah satu pasal 3 tahun sejak diundangkan kanun ini, maka seluruh lembaga keuangan yang ada di Aceh, baik itu bank maupun non-bank, maka itu wajib beroperasional secara syariah. Jadi ini merupakan top-down policy, kebijakan dari atas. Nah, kita sendiri sudah mengupayakan itu sudah lama. Kita di dosen, di edukasi, di bidang penyebaran informasi, ya khatib gitu ya, di penceramah, sudah lama kita menggaung-gaungkan tentang ekonomi syariah dan keuangan syariah. Namun tentu itu sifatnya bottom up. Jadi terkadang masyarakat ya tidak dipaksa, karena kita kan hanya sebagai menyampaikan. Namun dengan hadirnya kebijakan secara kanun, maka ini sudah melengkapi. Ya, jadi usaha bottom up ada, kemudian top down juga ada. Maka yang diinginkan di misi dalam kanun ini diharapkan agar nantinya masyarakat terhindar dari dosa riba. Nanti kembali yang seperti tadi, Allah berat menghukum bagi pelaku riba. Ya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Fa illam taf'alu fa'adhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kata Allah di situ di dalam surat Al-Baqarah 278, wahai orang-orang beriman, bertakwalah pada Allah, tinggalkanlah sisa-sisa riba. Ini ayat terakhir daripada pelarangan riba. Mungkin kalau kita kupas panjang lagi ya, tapi kita pegang saja ayat terakhir bahwa sisa riba pun diharamkan. Jika kamu tidak meninggalkannya, maka sebuah deklarasi perang dari Allah dan Rasulnya kepada kamu. Ini luar biasa dosa ini. Bahkan di hadis dikatakan bahwa dosa riba itu sama seperti dosa seorang anak berzina dengan ibunya. Nauzubillah min dzalik. Atau seperti dosanya orang yang berzina 36 kali. Lihat, sekali saja kita sudah dapat hukuman yang luar biasa. Apalagi yang berkali-kali. Nah, oleh karena ketika Allah datangkan perang dengan kita, Allah tidak mendatangkan pasukannya dalam bentuk orang, tapi bisa dalam bentuk angin, bisa dalam bentuk wabah, bisa dalam bentuk air bah, tsunami, gempa, bisa seperti itu. Itu soldier of God itu bisa bermacam-macam. Ya. Tentara Allah bisa bermacam-macam. Nah, ada sebuah hukuman yang lebih parah lagi. Ketika orang sudah tahu itu riba, tapi dia masih melakukannya. Ya. Nah, dikatakan di dalam ayat sebelumnya, alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba wa man ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf. Wa man 'ada, nah situ, wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa yang kembali mengambil riba, ya, setelah dia mengetahui itu riba, ya, dia kekeh, udah tahu tapi tetap mau, ya, maka dia menjadi ahlun nar. Dia menjadi ahli neraka. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Kita nggak mau, kita sholat, kita puasa, kita zakat. Rupanya gara-gara dosa riba, kita kekal di dalam neraka itu.
berarti kita kan sama seperti orang kafir. Betul. Nah, kalau seperti itu berarti dosa riba ini nggak main-main. Oleh karenanya, DPRA dan gubernur ketika itu sudah berupaya untuk menghadirkan sesuatu yang menghindarkan masyarakat dari riba. Nah, caranya bagaimana kemudian mereka memahami salah satu dari yang hari ini diputuskan riba termasuklah bunga bank. Bunga bank konvensional. Maka oleh karenanya seseorang itu kemudian mencoba mencari yang sesuai dengan syariah. Maka kita tahu juga sudah hadir perbankan syariah dari tahun 1990 ya. Dan kemudian di Aceh sendiri sudah banyak berkembang. Nah, sebenarnya kanun itu tidak menuntut bank konvensional untuk tutup. Tetapi bagi mereka pasti merasakan kalau sudah kanun ini hadir ya tidak produktif lagi kami. Kami tidak ada lagi pembeli. Kalau gitu kami tutup. Nah, makanya sekarang kita lihat mereka konversi menjadi syariah. Nah, hanya saja dalam proses konversi ini mereka ini memiliki tugas berat. Konversi itu bukan ringan. Pengalaman Bank Aceh konversi menjadi Bank Aceh Syariah ya, itu luar biasa. Capeknya, tenaganya yang habis ya, dananya. Jadi luar biasa yang dia gunakan. Nah, sekarang ini BRI berkonversi menjadi BRI Syariah. BNI ke BNI Syariah. Kemudian Bank Mandiri menjadi Bank Mandiri Syariah, Bank Syariah Mandiri ya. Baik. Yang tadinya kan masih ada dua. Sekarang nggak boleh, satu aja. Betul. Nah, ternyata baru saja kanun ini disikapin, muncul sebuah peraturan dari nasional bahwa 3 bank syariah ini disatukan. Bertambah lagi PR mereka. Jadi BSI. Jadi BSI. Ya, disinilah kemudian ada permasalahan teknis. Betul. Misalnya tidak matchnya IT mereka. Baik. Ya, ATM ada yang tidak ada isi. Betul. ATM yang kemudian banyak sekali pada BRI konvensional, kemudian ternyata tidak bisa dengan mudah dikonversi menjadi BRI syariah. Nah, situ pelayanan menjadi masalah. Nah, tetapi itu dalam sisi pelayanan teknis, bukan dari sisi kita menolaknya secara syariah. Betul. Maka kita harapkan jangan sampai ada penolakan kanun itu karena tidak suka dengan syariah. Baik. Adapun teknis, ini pelayanan segala macam, BSI sendiri dan bank-bank lain yang konversi itu sudah mengupayakan untuk mengoptimalkan kinerja mereka, untuk memperbaiki. Dan ini sebenarnya kanun ini baru berlaku pada 4 Januari tahun 2022 besok. Jadi belum lagi, karena 3 tahun ya. 3 tahun merasa untuk mereka beralih. Baik. Nah, jadi oleh karenanya masih ada persiapan-persiapan itu. Nah, bagaimana kemudian kita mensikapinya? Kita sebenarnya ketika hadir kanun ini menjauhkan kita dari dosa riba, kita bersyukur pada Allah. Baik. Bersyukur bahwa ini ada sebuah kanun yang sepantasnya kita apresiasi atas apa yang sudah lahir, karena ini demi kebaikan. Baik. Nah, kemudian secara bersama-sama sinergi kita berpikir bagaimana kemudian mengupayakan agar kanun ini efektif. Kalaupun nanti tidak efektif, ada masalah, tentu ada masa perbaikan. Nah, bisa saja itu diperbaiki. Toh tidak akan mungkin kanun manusia itu sempurna. Baik. Nah, yang sempurna itu kan Al-Quran. Nah, gitu ya. Iya, baik Ustaz. Jadi kalau kita lihat lagi Ustaz, berarti sebelumnya tidak ada upaya penyadaran untuk mengalihkan dari konvensional dan ke syariah. Bukan tidak ada banyak. Penyadaran itu ada. Tapi sifatnya bottom up. Dari penceramah, berarti ada proses dari dosen, ya, dari ini, itu biasanya agak lambat. Dia tidak dengan kekuasaan. Betul. Ya, kita menyampaikan dia. Tapi hari ini top down polisi itu dengan kekuasaan. Betul. Nah, kekuasaan itu ketika dia mencegah sebuah kemungkaran itu cepat, efektif. Maka kata Nabi, cegahlah kemungkaran itu dengan tanganmu. Maksud tangan di sini adalah dengan kekuasaan. Ketika kamu punya kuasa. Nah, ketika kita nggak punya kuasa, kita pakai yang lain. Mungkin kita termasuk menghindar ya. Nah, ini yang perlu sekali kita pahamkan bahwa masyarakat nantinya sudah mulai terhindar dari riba. Nah, mari kita coba alihkan itu kepada perbankan syariah. Baik. Itu untuk bank. Ya, tapi di luar itu ada juga non-bank. Non-bank itu bisa pegadaian, bisa asuransi, ya, bisa capital venture gitu ya. Jadi sesuatu yang kita harapkan itu juga menyesuaikan diri dengan syariah. Baik. Nah, pada akhirnya nanti kita harapkan bahwa Aceh dan masyarakat Aceh itu menjadi sebuah model bagi wilayah lain. Mereka bukan sekedar secara teori menyukai ekonomi dan keuangan syariah, tetapi sudah dipraktekkan langsung. Baik. Nah, kendala-kendala ke depan masih ada, tetapi itu perlu ada
kemudian sama-sama bersinergi untuk menyelesaikan. Nanti ada eksekutif, apa yang harus dilakukan oleh mereka, apa yang dilakukan oleh legislatif, anggota dewan, apa yang harus dilakukan oleh birokrat, PNS, ya, masyarakat, termasuk pebisnis. Nah, dikaitkan dengan pebisnis, memang pebisnis ini yang sangat menginginkan modal. Nah, dalam Islam sebenarnya pengaturan tentang modal sebaiknya lihat dulu keupayaan diri sendiri. Kalau boleh hutang itu emergency exit, ya, itu jalan keluar terakhir. Kalau ada modal sendiri, gunakan modal sendiri. Nah, Nabi pernah menyarankan seperti itu. Ya, bahkan ada seorang pengemis dalam kisah seorang Nabi itu, dia datang kepada Rasulullah untuk mengemis. Rasulullah tahu mengemis itu tidak baik dalam Islam. Ya, jadi ada semacam kata-kata Rasulullah, kalau ada mengemis itu bagaikan orang yang sedang mengumpulkan kayu bakar untuk dirinya sendiri. Jadi kata Rasulullah, coba kamu pulang dulu, mungkin bisa dijual sesuatu. Dia pulang ternyata dia ada selimut sedikit, ada peralatan dapur, dia bawa, kemudian dilelang oleh Rasulullah dan kemudian dibeli oleh sahabat. Sahabat mungkin harga pasarnya setengah dirham, tapi sahabat yang ingin lihat Rasulullah ingin membelanya, ingin menolongnya, sahabat membelinya dengan 2 dirham. Jadi ada semacam membeli dengan sedekah, ada kan gitu kan? Kita datang ke nyak itu sebenarnya kita nggak mau beli, tapi kalau kita beli karena sengaja supaya nyak itu merasa bahwa dia terjual hari itu, ya. Dia mengemis malu. Nah, kata Rasulullah, jangan kamu mengemis. Nah, kemudian dapat 2 dirham itu, 1 dirham diminta oleh Rasulullah untuk dia membeli sebuah kapak. Satu lagi dia kemudian boleh membeli gandum untuk roti pada keluarganya. Yang kapak inilah dia gunakan untuk mencari penghasilan. Jadi berikan kail, jangan mereka berikan ikan. Nah, jadi lihat dulu apa yang ada di rumah kita. Terkadang anak muda atau kita, begitu kita buka usaha 5 juta, terpikir terus di mana saya berutang. Padahal sepeda motornya ada 3 di rumah. Nah, kenapa tidak dijual 1? Ya, 2 lagi disiasati. Bagaimana proses untuk penjemputan segala macam. Ya, itulah kira-kira kita harus menggunakan. Kalau memang kita punya teman-teman yang mau memberikan aset ataupun sharing dengan kita dalam bentuk profit loss sharing, dalam bentuk bagi hasil, kenapa kita harus ke bank? Nah, kalau misalnya saya punya usaha, ternyata Mas Yogi punya dana, ya udah kita berdua aja. Nah, kita berdua aja, kemudian kita coba lakukan, ya. Yang penting harus jujur. Nah, jujur ini tantangan besar. Jujur ini tantangan besar. Kenapa? Syaitan tidak menyukai 2 orang bersyarikat karena Allah. Nah, dia akan selalu menggoda, ya, akan munculkan rasa curiga, nah, gitu-gitu, ya. Baik, Ustaz. Jadi kalau kita lihat lagi nih, Ustaz, hadirnya kanun lembaga keuangan syariah ini sebagai upaya penyadaran juga daripada proses keuangan kita di Aceh khususnya, Ustaz, ya. Jadi kalau kita lihat lagi berarti sebelum itu banyak sekali praktik-praktik riba yang muncul, Ustaz, dan bahkan mungkin ini bisa merugikan masyarakat itu sendiri. Ya, jadi begini, ketika ayat Al-Quran mengatakan bahwa jika kamu bertaubat, maka urusan itu selesai dengan Allah. Asal jangan kamu kembali. Ya, itu tadi, yang tadi, ya. Nah, jadi di urusan itu, jadi ada seseorang yang tadinya katakanlah dia bekerja di perbankan konvensional, atau selama ini dia mengambil modal dari perbankan konvensional, yang bunga bank itu memang dia itu bagian dari peminjaman, dan bunga bank itu sudah difatwakan sejak tahun 70 di Middle East, di apa namanya, Timur Tengah, itu sudah haram. Di kita sekitar tahun 90-an. Nah, jadi ketika kita paham bahwa mayoriti ulama sudah mengatakan dia haram bang, maka kita kan kemarin masih praktik misalnya. Jadi dengan pintu taubat. Nah, gitu, ya. Jadi kita dipaksa untuk taubat bagus sebenarnya. Ya, nanti kita akan tahu di Yaumil Mahsyar. Oh, bersyukur kita. Bersyukur kita dengan kehadiran kanun ini. Dipaksa untuk kita tidak lagi terlibat, dipaksa untuk bertaubat. Nah, kemudian ketika sudah hadir, maka kita mensikapinya dengan cara positif. Yang lalu insya Allah kalau kita meminta ampun pada Allah, Allah akan ampuni. Ya, banyak kasus orang-orang yang banyak bergelimang dengan dosa, tapi kalau dia kembali pada Allah, ya, Allah katakan jika dia lari, dia berjalan menuju Allah, Allah berlari menemunya. Ya, begitu, ya. Berarti hadirnya juga lembaga keuangan syariah ini bisa lebih memudahkan masyarakat itu sendiri, Ustaz, dalam memenuhi kebutuhan. Kita harapkan ekonomi yang kita bangun ini ekonomi yang diberkahin. Berkah ini sesuatu yang tidak nampak. Dia ini multiplier efeknya luar biasa. Tapi ini bukan konsep ekonomi konvensional. Tidak ada dalam ilmu ekonomi mikro, ilmu ekonomi makro tentang ekonomi keberkahan. Berkah itu kadang-kadang kita bersedekah. Secara ekonomi kita rugi. Contoh, ya, seorang sahabat Abdurrahman bin Auf, dia mengembangkan pasar.
Orang Yahudi di sebelahnya itu untung besar. Kenapa? Karena dia menjualnya dengan cara culas. Ya, sekilo dia cuma jual 9 on. Mereka ini jualnya pas-pasan, bahkan jujur. Tapi kok untungnya masih sedikit. Nah, begitu kata mereka melapor kepada Rasulullah, apa kata Rasulullah? Kalian masih kurang bersedekah. Setelah penuhi timbangan itu, sedekahin lagi sedikit. Itu dalam teori materialisme kan merugikan. Betul. Udah kita kasih dia sekilo pas, tiba-tiba kita tambahin lagi. Nah, padahal di situ ada pemanis. Di situ akan membuat orang ridho. Nah, tadi Allah katakan, illa antakuna tijaratan antara minkum, yang kamu saling ridho. Ketika kita berikan dia, dia akhirnya akan mengatakan bahwa kalau kamu mau beli ini, beli sama bapak itu. Betul. Kenapa? Bahasanya bagus, ya, sopan, dan kemudian dia menambah. Jadi ketika beli sekilo sama umat Islam sama bapak ini lebih berat ketimbang yang lain. Ya, lebih berat menandakan bahwa dia lebih baik. Akhirnya dia menjadi pelanggan loyal kita. Ketika dia menjadi pelanggan loyal kita, insya Allah kita sudah mendapatkan satu sumber pendapatan yang konsisten begitu ya. Nah, ini kan kekuatan menjadikan mereka repeat buyers bahasanya. Ya, buyers yang datang kembali, itulah mereka yang menjadi loyal. Tapi kalau orang yang hanya beli sekali dan tidak pernah kembali kepada kita, berarti ada masalah dengan pelayanan kita. Ada satu contoh menarik, mungkin ya, dua orang ibu-ibu, yang satu menjual madu yang manis, satu menjual asam, cuka yang asam. Nah, ketika penjualan itu terjadi, ternyata ibu yang jual yang cuka ini cepat lakunya habis. Yang madu ini malah nggak habis. Akhirnya mereka terjadi dialog. Dia nanya sama yang madu ini, nanya kepada yang cuka, ya, kalau ibu jual cuka asam bisa cepat habis. Saya jual madu yang manis ini kok lambat habis. Kata ibu yang jual cuka, saya menjualnya dengan muka yang manis. Sementara ibu menjual madu dengan muka yang masam. Nah, jadi itu menjadikan sebuah teguran bagi kita. Ternyata akhlak dalam jual beli juga perlu dijaga. Nah, oleh karenanya itu akan membawa keberkahan. Nah, ekonomi secara makro nanti kita harapkan juga ekonomi yang berkah. Betul. Ya, kebijakan pemerintah pro syariah. Agar kemudian seperti kata Allah, walau kana ahlul qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Jadi jika ada sebuah negeri yang mereka itu takut pada Allah, beriman pada Allah, takwa pada Allah, maka Allah akan bukakan pintu rezeki dari langit dan bumi. Ini ekonomi berkah, ini tidak terbaca dalam ekonomi kapitalisme. Dan ini bisa luar biasa. Betul. Luar biasa. Kata Allah, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa berbuat satu kebajikan, Allah akan lipat gandakan 10 kali kebajikan. 10 kali ganda itu 1000%. Betul. Dengan perusahaan mana kita bisa mendapatkan return 1000%? Nggak bisa. Betul. Kecuali dengan perusahaan Allah. Baik, Ustaz. Oke. Bisa mungkin Ustaz, ini sebagai penutup Ustaz, karena waktu kita juga singkat kali ini Ustaz bisa memberikan kesimpulan nih Ustaz, dan juga bagaimana sih para orang yang belum mempunyai pekerjaan nih Ustaz, kan butuh modal nih Ustaz, khususnya nih bagi orang yang baru tamat kuliah mungkin Ustaz, kan butuh modal ekonomi nih Ustaz. Misalnya dia masih ragu-ragu dalam membangun bisnis, usaha dia karena tidak punya modal. Mungkin apa sih yang diinginkan dari hadirnya produk ataupun kanun LKS ini Ustaz untuk masyarakat kita sekarang Ustaz, sebagai kesimpulan penutup Ustaz? Jadi baik, jadi dalam dunia perbankan itu sebenarnya ada 3 level ya. Baik. Perbankan ada yang namanya bank umum syariah ya, atau BUS ya singkatnya. Ada juga di tingkat menengah itu ada BPRS, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Di tingkat bawah ada yang sebut kalau di Jawa itu namanya BMT ya. Tapi kalau di Aceh namanya Baitul Qirat. Ya, di Jawa namanya Baitul Mal wa Tamwil. Tapi sebagaimana saya katakan tadi, jangan terlalu mudah untuk berhutang. Jangan opsi utang itu menjadi sesuatu yang kemudian kalau tanpa utang saya nggak bisa bergerak. Betul. Nah, itu bukan budaya Islam. Baik. Nah, itu budaya yang kembang kemudian. Nah, kita harusnya budaya ciri apa yang ada di rumah. Kemudian kita bersabar dengan apa yang ada. Satu contoh ya, seorang penjual madu, ibu-ibu penjual jamu. Ya, ibu penjual jamu ini dia menjual jamu dengan sepeda. Betul. Kita tahu pelanggannya sangat terbatas. Yang pertama ibu-ibu, laki-laki jarang minum jamu ya. Kemudian yang kedua, tidak semua ibu-ibu suka jamu. Semakin terbatas lagi kan. Yang ketiga, dia itu ibu-ibu yang suka jamu juga tidak setiap hari suka jamu. Ada mungkin seminggu cuma 2 kali. Nah, ibu yang jual jamu dengan sepeda ini terasa terbatas sekali. Nah, ketika dia memiliki dana simpanan sebesar 4-5 juta, dia ditawarin orang, Bu, kenapa nggak beli motor baru?
Nah ya, beli motor baru. Padahal begitu dia beli motor baru, dia akan terlibat dengan hutang. Kemudian dia akan bayar margin hutang tambahan atau dengan konvensional bayar bunga lagi. Ya, misalnya dia membeli motor harga 16 juta. Dia punya DP 4 juta. Berarti kan dia berhutang 12 juta ya. 12 juta tetapi dengan sistem bunga. Kalau 10% per tahun itu 1,2 juta. Kalau dia ngambil 3 tahun dia membayarnya 3,6 juta. Per bulannya, Ustaz? Ya, enggak, itu sampai dengan 3 tahun ya. Per tahunnya 1,2 juta tambahan. Cuman bunganya saja. Nah, jadi berapa yang dia bayar? 4 juta itu DP, ya, uang muka. 12 juta itu dia berhutang, pokok pinjaman, dia harus lunasin. Ya. Sudah berapa tuh? Sudah 16 kan? Dan kemudian 3,6 juta bunga. Dia sudah mengeluarkan 19,6 juta. Setelah 3 tahun, sepeda motornya nggak punya harga segitu. Sepeda motornya kembali menjadi 8 juta. Nah, sebenarnya yang dibutuhkan ibu ini bukan sepeda motor baru. Yang dibutuhkan adalah sebuah sepeda motor yang bisa menjaring kawasan lebih luas ketimbang tadi dia sepeda. Bisa saja motor yang second. Nah, sebenarnya yang perlu dinasihati pada ibu ini, ibu bersabar dulu. Nah, bersabar dulu, cari dulu tabungan sedikit lagi, dapat nanti 2 juta, ibu sudah punya 6 juta, bisa beli motor second. Sejak bulan pertama ibu bekerja, itu uang untuk ibu. Kalau yang tadi, selama 3 tahun itu bukan untuk ibu, itu untuk leasing company. Nah, jadi tabiat kita untuk tidak cepat berhutang, itu harus dikembangkan. Nah, satu lagi karakter kita. Kita harus menjadikan karakter yang jujur. Kalau karakter kita jujur, ketika kita tawarkan pada seorang yang kaya di kampung, saya mau bisnis Pak, Bapak bisa nggak modalin? Mungkin dia akan mau melihat karakter kita yang dikenal jujur. Tapi kalau karakter kita tidak dikenal jujur, susah. Jadi karakter jujur ini perlu dimunculkan. Ya. Dan kita juga harus terlibat dengan masyarakat, ikut aktif gotong royong, ikut membantu maulid, ikut ini. Jadi orang melihat bahwa kita aktif. Kita dipercaya di dalam kampung. Itu perlu. Agar kemudian kita nggak tergesa-gesa ke bank. Ternyata di kampung ada para pemodal yang mereka merasa uang mereka sekarang idle, tidak termanfaatkan. Tiba-tiba ada tawaran. Apa tawarannya? Yang penting proyek kita juga, kerja kita yang kita ingin bawa ini, bisnis kita, bisnis yang sudah kita pikirkan. Yang kita mungkin sudah konsultasi dengan para bisa nggak saya buat ini, ya, dengan sekian. Kalau memang dengan 5 juta dulu 5 juta, kalau dengan 10 juta 10 juta. Hari ini alhamdulillah ada seorang anak muda mengelola hotel tanpa bank, ya, tanpa bank. Nah, kenapa dia mampu? Karena trust yang dia bangun itu, ya, kepercayaan daripada donatur atas karakter dia yang jujur. Pasti dia sudah bangun lama itu karakternya. Kalau tidak mungkin belasan miliar dia mengelola. Orang 1 miliar dia udah pening mencarinya dana. Dia belasan miliar bisa datang dari orang-orang mempercayakan pada dia. Nah, ini menandakan bahwa sebenarnya bukan langsung ke perbankan. Kita lu pikirkan dari mana keupayaan kita dan kita bangun karakter jujur. Kalaupun nanti kita harus ke perbankan, maka tidak langsung kita melonjak pada pembiayaan yang besar. Lihat dulu pembiayaan yang kita mampu untuk kita bayar terlebih dahulu. Sambil kita melatih, ya, melatih pengalaman di bisnis. Nah, kita jangan melihat orang sukses, kemudian kita juga bisa sukses. Belum tentu. Ya. Kita butuh pengayaan pengalaman. Nah, nanti bagi anak-anak yang muda yang baru selesai, kalau boleh mungkin join orang dulu. Ya, magang dulu sama orang. Ya, saya melihat ada satu pedagang penjual martabak. Tadinya dia bukan buka sendiri. Dia ikut dengan orang loh, digaji dia. Ya, digaji sehingga dia tahu semua cara membuat menunya, ya, ukurannya. Akhirnya dia menemukan sesuatu yang bagus. Ketika dia sudah yakin dan ternyata bisa dapat, dia buka sendiri. Nah, itu lebih bagus. Jadi bersabarlah, ya. Kerja dulu sama orang, cari pengalaman. Dan kemudian setelah Anda dapat pengalaman, coba pikirkan. Mungkin dari pengalaman itu sudah dapat juga sisa-sisa gaji yang bisa disisihkan. Nah, ketika Anda buka usaha sendiri, ternyata tidak melibatkan orang lain, itu lebih baik. Ya? Lebih baik karena kita berupaya dari diri kita sendiri. Tapi kalaupun melibatkan, mungkin coba diajak keluarga atau orang-orang yang percaya pada kita. Ya. Masya Allah, luar biasa sekali Ustadz. Memang kalau kita bahas secara teoritis nih panjang sekali Ustadz ya, soal konteks ekonomi ini Ustadz ya. Tapi ini mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran penting juga bagi kita nih Ustadz, bagi orang yang memang
sulit untuk mencari modal ataupun bangun usaha itu tidaknya harus bersabar dulu Ustaz dalam membangun karakter bisnisnya Ustaz ya. Ya, sambil dia bekerja dengan Ya, orang lain, sambil bekerja. mempelajari orang lain ya. Baik. Sehingga tidak menjerumuskan dia dan pun mengalami tekanan daripada pembiayaan ataupun pembayaran modal yang dia pinjam tadi Ustaz ya. Masya Allah. Baik Ustaz, terima kasih banyak Ustaz atas pertemuannya kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat bagi seluruh yang menyaksikan dan juga bagi saya sendiri Ustaz, dan terima kasih juga atas waktunya Ustaz. Semoga kita bisa berjumpa lagi nanti Ustaz ke depan Ustaz ya. Masya Allah. Baik pemirsa Irja TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya selaku host dan kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. RJ TV.